harus bagus. Gak harus bagus. Gak harus bagus ya. Gak harus bagus ya. Gak harus bagus. Ande, anak-anak dan adik-adik, gak harus bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaira Celia Syahrani dari kelas 98 absen 14 akan membacakan cerpen individu yang berjudul Misteri Hilangnya Perhiasan di Kapal Pesiar. Di suatu pagi, Kapten Andrew sedang membaca koran. Tak lama, ia melipat korannya dan berkata pada Aiden, "Akhir-akhir ini terjadi banyak pencurian berlian. Mari kita selidiki, Aiden." Aiden bertanya kepada Andrew mengenai pencurian yang terjadi. Andrew pun membacakan berita yang baru saja ia baca. Pencurian telah terjadi di kapal pesiar. Perhiasan berlian seharga $1.000.000 hilang dicuri di kapal pesiar. Perhiasan itu milik London Bank yang akan dikirim ke New York Bank, menghilang secara misterius. Andrew terus mengajak Aiden. Sebenarnya, Aiden juga sangat bersemangat ingin menyelidiki kasus itu dan mengungkap pencuri perhiasan itu. Tetapi Aiden selalu mabuk laut. Walaupun sudah mempraktikkan tips agar tidak mabuk laut, ia tetap mabuk. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ada tamu yang datang. Tamu itu adalah seorang perempuan muda bernama Emily. Emily dipersilahkan masuk oleh Aiden. Kemudian memperkenalkan dirinya. "Duduklah, Nona. Ini temanku, Kapten Andrew, yang biasa membantuku dalam masalah-masalah." Emily menjawab, "Kurasa Anda sudah membaca berita di koran tentang pencurian perhiasan berlian di kapal pesiar. Saya memang tidak ada hubungannya dengan bank dan perhiasan yang dicuri itu, tapi saya tunangan dari Philip. Philip mungkin bertanggung jawab atas perhiasan yang dicuri itu. Tetapi dia tidak bisa dituduh bersalah karena itu bukan kesalahannya. Pamannya menuduh Philip ceroboh. Ini benar-benar kemunduran yang mengerikan dalam karirnya," ujar Emily dengan cemas. Kemudian Aiden menanyakan nama paman tunangannya. Emily pun menjawab bahwa nama paman Philip adalah Jack, manajer umum di Bank London. Emily mulai menceritakan seluruh kisahnya kepada Aiden dan Andrew. Ia menjelaskan bahwa London Bank ingin memperpanjang pinjaman uang mereka di New York Bank. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengirim perhiasan ke Bank New York sebagai jaminan. Bank New York sudah setuju meminjamkan uang kepada Bank London. Paman Philip, Jack, memilih keponakannya untuk pergi ke bank di New York. Philip telah menduduki jabatan terpercaya di bank itu selama bertahun-tahun. Philip juga sering mengurusi kerjasama dengan Bank New York. Perhiasan milik bank itu diserahkan kepada Philip di pagi hari itu juga oleh Jack dan Pak Shaw. Pak Shaw menjabat sebagai manajer umum di Bank London. Perhiasan itu disimpan dalam sebuah kotak perhiasan dan disegel di hadapan Philip. Philip lalu mengunci kotak itu di dalam koper kulitnya. Aiden bertanya, "Apakah koper kulitnya dikunci dengan kunci biasa?" "Tidak," jawab Emily. "Pak Shaw memaksa agar koper itu dikunci dengan kunci khusus yang dipasang perusahaan kunci yang terkenal keamanannya." Philip meletakkan kotak perhiasan itu di bagian bawah kopernya. Namun ternyata kotak itu dicuri beberapa jam sebelum kapal mencapai New York. Pencarian dilakukan di seluruh sudut kapal, tapi hasilnya nihil. Perhiasan berlian itu tidak hilang tanpa jejak. Polisi menemukan perhiasan itu dijual dalam waktu setengah jam setelah kapal pesiar tiba di pelabuhan New York. Akhirnya, Aiden meminta Emily untuk bertemu dengan tunangannya Philip. Emily pun meminta Aiden dan Andrew untuk ikut makan siang bersama mereka di sebuah restoran. Pada hari itu juga, Aiden dan Andrew bertemu Philip. Philip membenarkan cerita tunangannya. Philip mengetahui bahwa kotak perhiasannya telah dicuri karena bagasi kabin miliknya sudah setengah keluar dari bawah ranjang. Pencurinya juga sepertinya mencoba memaksakan kunci lain untuk membuka koper itu, sehingga lubang kuncinya baret-baret. Mungkin pertama-tama mereka gagal membuka kuncinya, tetapi akhirnya berhasil dibuka dengan kunci. Pencurinya juga tidak mungkin memiliki kunci asli karena siang malam Philip tidak pernah meninggalkan kunci itu. Philip sangat yakin dengan pernyataannya itu karena kalau si pencuri memiliki kunci asli atau duplikatnya, mengapa harus membuang waktu mencoba membuka paksa dengan kunci yang tidak jelas? Aiden bertanya, bagaimana pencuri itu bisa turun dari kapal dan lolos? Itulah yang membingungkan saya. Setiap penumpang diperiksa ketika keluar kapal, tetapi entah mengapa kotak perhiasan itu bisa lolos, seru Philip. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal pada pihak bank. Philip pun mengeluarkan selai kartu dan menulis beberapa kalimat.
Ia menyuruh Aiden memberikannya pada staf bank dan Paman Philip akan segera menemuinya. Aiden berterima kasih pada Philip dan segera berangkat ke bank. Setelah memperlihatkan kartu, staf bank langsung membawa mereka berdua ke dalam sebuah ruangan, dan dua manajer yang berada di sana menyambutnya. "Jadi, Anda berdua detektif swasta," kata Pak Jack. "Sebenarnya perkara ini sudah ditangani kepolisian, dan kami rasa sudah cukup. Inspektur Hugo bertanggung jawab atas kasus ini. Saya yakin Inspektur Hugo adalah polisi yang sangat ahli, jadi kami tidak membutuhkan detektif swasta lagi." "Saya yakin Inspektur Hugo sangat ahli, tetapi kami disewa oleh keponakan Anda. Dan jika tidak keberatan, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan." "Siapa yang memesan kunci koper berisi perhiasan itu pada perusahaan kunci?" tanya Aiden. "Saya yang memesannya sendiri," jawab Pak Shaw. "Untuk masalah kunci ini, saya tidak mempercayai karyawan manapun. Pak Philip punya 1, 2 kunci cadangan lainnya dipegang oleh Pak Jack dan saya sendiri. Saya yakin sekali kotak penyimpanan itu tetap ada di berangkas penyimpanan sampai pada hari kotak itu dibawa," kata Pak Jack. Ia lalu menambahkan, "Sayangnya Pak Shaw jatuh sakit 2 minggu lalu. Bahkan dia masih sakit pada saat Philip berangkat ke New York. Dia baru saja pulih saat ini." Akhirnya mereka berdua keluar dari bank. Aiden sudah tahu jawaban dari semua petunjuk yang dia dapat. Tapi ia tidak segera melapor karena dia masih ingin mengumpulkan bukti dan memastikannya. Aiden ingin menunggu kapal pesiar yang terlebih dahulu dan bertanya pada pelayan kapal. Setelah sampai, Aiden dan Andrew mewawancarai 4 pelayan kapal. Aiden bertanya, apakah mereka melihat seorang pria tua yang memakai kacamata, lemah, cacat, dan jarang keluar dari kabin? Keempat pelayan yang ditanyai sendiri-sendiri itu memberi jawaban yang sama. Mereka berkata, ciri-ciri teman Aiden itu sama dengan ciri-ciri penumpang bernama Vector. Ia menempati kabin yang berada di sebelah kamar Philip. Pak Vector memang tampak lemah dan tidak pernah keluar dari kabinnya. Setelah itu, mereka pulang. Aiden dan Andrew berdiskusi mengenai pelaku pencurian tersebut. Aiden menjelaskan pada Andrew bahwa perhiasan yang sudah dijual sebelum kapal pesiar yang dinaiki Philip sampai, dibawa oleh kapal pesiar lain yang berangkat di hari yang sama. Perhiasan itu tiba di New York sehari sebelum kapal pesiar yang ditumpangi Philip tiba. Kotak perhiasan yang disegel itu hanyalah tiruan. Tentu mudah untuk menukar kotak asli dengan duplikat di hari penyerahan kotak itu pada Philip. Kotak perhiasan pun dikirim ke New York dengan perintah perhiasan boleh dijual setelah kapal pesiar merapat ke darat. Namun harus ada orang yang ikut di kapal pesiar untuk membuat perampokan palsu, ujar Aiden. Hal ini dilakukan agar jika Philip membuka kotak perhiasan itu dan tahu kotak itu kosong, dia akan langsung curiga kalau pelakunya adalah orang kantornya di London. Itu tidak boleh terjadi sehingga lelaki yang di kabin sebelahnya harus melakukan tugasnya. Ia berpura-pura memaksa membuka koper dengan kunci yang salah sehingga dianggap sebagai pencurian. Dia lalu membuka koper itu dengan kunci duplikat. Dia melempar kotak perhiasan kosong ke laut dan menunggu sampai semua penumpang turun. Dia lalu turun sebagai orang terakhir yang meninggalkan kapal. Untuk menyamar, dia menggunakan kacamata. Andai berpapasan dengan Philip pun, dia tidak akan mengenalinya. Dia turun di New York dan kembali ke London dengan kapal pertama yang menuju London. Aiden mengakhiri penjelasannya. Lalu Andrew bertanya, tapi siapa pelakunya? Lelaki yang memiliki kunci duplikat, memerintahkan pembuatan kunci, dan pura-pura sakit parah. Ya, si lelaki tua yang lemah lembut itu, Pak Shaw. Tak lama, Aiden dan Andrew tiba di restoran untuk makan siang dengan Nona Emily. Mereka pun mengungkapkan siapa dalang di balik semua itu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.